surat itu kepadanya kepala desa. Tugas pendampingan ini kan nggak sederhana, meyakinkan mereka apa, mengikuti arahan dan seterusnya ini sesuatu yang nggak sederhana. Oleh karenanya yang kemudian kepikir semalam kita komunikasi di ruang redaksi untuk kemudian kita coba nih langkah-langkahnya kayak apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman tenaga pendamping profesional dalam hal ini PLD dan PD. Kenapa? Karena memang tugas beratnya ada di PD dan PLD. Apa yang kita sampaikan hari ini sebenarnya lebih pada memberikan semangat ke kawan-kawan untuk memudahkan pekerjaan, tidak lebih, tidak kurang. Nah, ketika kawan-kawan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan, setidaknya masih punya waktu yang untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan yang kedua, dalam forum ini sebenarnya yang menjadi utama adalah saya ingin mengajak untuk kawan-kawan lebih meningkatkan soft skill, kapasitas pribadi masing-masing. Sekarang AI itu tidak, jangan dilihat AI akan mengganti pekerjaan Anda, nggak ada. Yang ada adalah AI akan menjadi pembantu-pembantu setia Anda. Tinggal bagaimana alat-alat itu Anda kenali dengan baik. Oh, kalau mau bikin presentasi pakainya yang ini. Kalau mau bikin video pakainya yang ini. Kalau mau bikin gambar pakainya yang ini. Bahkan mungkin kalau kawan-kawan yang aktif di Kompasiana Desa hari ini sudah terlihat ya apa tampilan dari tayangan membaca Kompasiana itu udah ada pembawa acaranya kan gitu. Kang Iman ya, kalau Kang Iman sudah nonton kan sudah ada pembawa acaranya. Ya itu saya nggak bayar pembawa acara itu, saya tinggal perintahkan pakai Gemini untuk bikin dan kemudian udah cukup menarik. Setidaknya minimalnya untuk orang yang tidak paham-paham kayak gitu itu melihatkan, luar biasa ini kan gitu. Kang Iman lu sono cewek ayu yang mengantarkan mengantarkan ceritanya dan seterusnya. Padahal ya kenal aja enggak dan kita nggak pernah tahu dia itu siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, kawan-kawan tenaga pendamping profesional, juga kawan-kawan perangkat desa dan pengurus koperasi desa Merah Putih dan pengurus BUMDes. Ya, pada ngobrol pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema. Ini terkait dengan eh, tindak lanjut kaitannya dengan inventarisasi pas praktek baik kaitannya penggunaan dana desa sejak tahun 2015 sampai 2026. Dan kemarin saya sudah disosialisasi juga di Jawa Tengah itu kemarin, saya nggak tahu di provinsi yang lain, dan itu bertahap karena mungkin pesertanya cukup banyak. Dan saya kira ini cukup menarik ini. Kira-kira langkahnya yang harus dipersiapkan oleh kawan-kawan PD dan PRD, saya kira kita nanti bisa sharing. Mungkin ada yang sudah menindaklanjuti dari yang kemarin. Mungkin ada juga yang ya sekedar kaitannya sosialisasi. Tapi hal ini saya kira cukup cukup menarik ini karena ini kan pekerjaan kita. Kemudian juga nanti akan terdokumentasikan di masing-masing desa dan itu disampaikan juga di kabupaten, juga di kecamatan, bahkan sampai ke Kementerian Desa. Dan nanti akan diantarkan oleh Pak Desuryo Koco terkait dengan eh, topik pada pagi hari ini. Eh, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deojo. Oke Mas Parodi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kondisi Jakarta gimana Pak De? Jakarta damai. Wah, Alhamdulillah. Di Solo Raya juga damai selalu. Mudah-mudahan murah pangan.
dan lain-lain lah. Ya, kita akan menindaklanjuti juga topik eh, dari Kementerian Desa kaitannya dengan inventarisasi praktek baik penggunaan dana desa, kegiatan-kegiatan yang di dari dana desa. Namun ini lebih cenderung ke teknis, teknis langkahnya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan PD, PLD, karena ada yang tidak ada PD-nya di kecamatan tersebut, ada juga yang tidak ada PLD-nya beberapa desa, sehingga pasti nanti ada PD dan PLD itu yang langsung. Bahkan mungkin nanti juga rekan-rekan TA, kalau tempat kami rekan-rekan TA juga akan terlibat secara langsung karena untuk mensupport kaitannya. Eh, Monggo, Pak Adi, dipersilahkan. Terima kasih Mas Panudi. Jadi setelah kemarin kita mendapatkan informasi dari Mas Panudi ya, kemudian di topik kita kemarin juga sudah mencoba tipis-tipis kita membicarakan tentang inventarisasi praktek baik pemanfaatan dana desa dari 2015 sampai 2026. Kemudian yang terpikir di kita adalah bahwa di dalam surat itu menyebutkan tentang agar kepala desa bersama pendamping lokal desa dan pendamping desa menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut. Inventarisasi praktek yang sudah berhasil sampai dari 2015 sampai sekarang, tematik dan tematik yang ada, kemudian memperdomani petunjuk di link dan kemudian data praktek baik yang sudah dihimpun ini di angka 3 ini kemudian terlebih dahulu dilakukan validasi oleh TPP Kabupaten, koordinator TPP Provinsi, dan kemudian paling sedikit 10 tematik praktek baik itu dikirim ke Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan dan kemudian hasil pengiriman hasil praktek baik dilakukan bertahap paling lambat sampai 31 Desember. Jadi menurut saya ini menjadikan satu tantangan. Saya pikir kepada teman-teman PLD dan PD yang kemudian bebannya dalam tanda petik ya, saya sampaikan beban dalam tanda petik ini kemudian ada di pundak teman-teman PLD dan PD untuk kemudian mendampingi. Ketika bicara mendampingi, ini tugas ini kan sebenarnya tugasnya kepala desa nih. Surat itu kepadanya kepala desa. Tugas pendampingan ini kan nggak sederhana, meyakinkan mereka apa, mengikuti arahan dan seterusnya ini sesuatu yang nggak sederhana. Oleh karenanya yang kemudian kepikir semalam kita komunikasi di ruang redaksi untuk kemudian kita coba nih langkah-langkahnya kayak apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman tenaga pendamping profesional dalam hal ini PLD dan PD. Kenapa? Karena memang tugas beratnya ada di PD dan PLD. 75.266 ini bukan angka yang kecil dan kemudian kita mencoba melihat ini bukan sebagai perlombaan, tetapi melihat ini sebagai ruang untuk teman-teman desa punya punya cerita, kira-kira kayak gitu. Ah, ini saya banyak mendapatkan inspirasi atau ilmunya dari Caitong ini sebenarnya. Sebenarnya Caitong yang lebih pas untuk mempresentasikan. Tapi saya coba sharing ya Mas Panudi ya. Saya sudah mempersiapkan materi presentasi. Monggo Pak Adi. Oke, terima kasih. Jadi saya mencoba membuat materi presentasi dari penjelasan atau dari informasi yang kemarin sudah kita dapatkan. Nah, jadi materi presentasi yang kita siapkan adalah panduan lapangan penggali cerita perubahan. Ini saya ide pemikiran dan seterusnya. Kemudian saya minta aplikasi AI yang direkomendasikan Caitong waktu itu, Notebook LM untuk kemudian saya minta
dibuatkan materi presentasi dan ternyata materi presentasinya cukup menarik menurut saya. Jadi panduan lapangan penggali cerita perubahan terkait dengan inventarisasi praktek baik dana desa dari 2015-2026. Dan panduan ini dokumen resmi yang menjadi rujukan adalah surat dari Dirjen PDP nomor B178 bla 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 dan seterusnya. Itu tertanggalnya 31 Juli. Nah, ketika mendasarkan itu maka yang kemudian terjadi di sini adalah ada ide gagasan mengungkap warisan 11 tahun dana desa yang tersembunyi. Kenapa ini dilihat sebagai warisan dana desa yang tersembunyi? Ternyata dalam perjalanan ini sepertinya masih belum teramplifikasi informasi keberhasilan desa karena adanya dana desa. Jadi sejak 2015, jadi banyak sekali kita mendengar orang mempertanyakan dana desa, desa sudah banyak duit masuk, tapi jadinya apa, bla 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 dan seterusnya. Kita tidak bisa menafikan itu lebih karena apa? Karena mungkin mereka tidak tahu atau mereka tidak pernah tahu. Kenapa mereka tidak pernah tahu? Karena informasi-informasi itu tersembunyi atau disembunyikan atau tidak pernah dipublikasikan. Sehingga kemudian ini menjadi satu langkah yang baik dari Kementerian Desa untuk kemudian mencoba mengangkat ini, mengungkap perjalanan 11 tahun dana desa itu seperti apa. Apakah memang nggak ada manfaatnya atau memang sebenarnya ada manfaatnya tapi belum tereksplor. Kira-kira kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ada 4 pilar utamanya adalah dokumentasi historis, jadi membuat rekam jejaknya, kemudian membangun akuntabilitas, kemudian menjadi katalis pembelajaran, jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan desa yang lain yang mungkin belum bisa mendatangkan manfaat atas keberadaan dana desa dan kemudian bisa menjadi rujukan replikasi inovasi, memperkuat komunikasi publik agar praktek-praktek baik ini bisa ditiru oleh desa lain. Kira-kira yang kita tangkap seperti itu. Yang kemudian sekarang terjadi, secara tidak langsung kita sedang melihat satu transformasi peran dari pengawas administrasi menjadi penggali cerita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah posisi teman-teman PLD dan PD. Sementara ini kan mungkin lebih pada memastikan kepatuhan APBDes-nya, menyusun RKPDes, melakukan pengawasan fisik, memberikan laporan realisasi, dan seterusnya. Dan ini kemudian berubah peran, manakala dengan adanya surat ini, kita melihat ada berubah peran yaitu 4 peran strategis baru. Satu, fasilitator proses, jadi membantu desa mengidentifikasi aset sejarah keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah penggali cerita, artinya menemukan esensi di balik data dan angka, kemampuan kawan-kawan pendamping, pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk menggali cerita-cerita, kemudian melakukan pendampingan penulisan, membimbing menyusun narasi, praktek baik secara terstruktur, dan kemudian menjadi penghubung strategis. Jadi menjadi jembatan komunikasi desa dengan apa teman-teman di koordinator TPP di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan di tingkat kementerian. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini, kemudian kita coba untuk melihat apa-apa yang kemudian sudah dilakukan dan kemudian bagaimana cerita ini melakukan perubahan dalam konteks pembuatan cerita. Kalau yang sekarang terjadi mungkin lebih pada kawan-kawan membuat cerita laporan kerja. Artinya hari ini saya mengerjakan apa di DRP dan seterusnya. Tapi dengan adanya surat ini ada tuntutan yang beda. Tuntutannya adalah tuntutan menggali rangkaian cerita dari agenda dana desa ini. Nah, kita bisa melihat di sini laporan biasa dan cerita perubahan. Jadi kalau laporan biasa itu kita lihat realisasi anggarannya seperti apa, berapa uang yang dihabiskan, pendekatan waktunya lebih pada
1 tahun anggaran kan kira-kira kayak gitu. Kemudian bukti keberhasilan itu dari foto-foto, serah terima simbolis, rapat-rapat, dan seterusnya. Dan kemudian sudut pandangnya adalah desa membangun infrastruktur. Contohnya, infrastruktur air bersih dengan dana 50 juta umpamanya. Nah, kalau dalam konteks yang hari ini kita melihat ada penggiringan atau ada dorongan untuk membuat cerita perubahan. Jadi cerita ini bicara tentang dampak, inovasi dan pemanfaatannya bagaimana, apakah masyarakat jadi ada perubahan dan seterusnya. Kemudian melihat keberlanjutan, apakah 2015, 16 masih berjalan, 17 sampai 2025 ini masih berjalan, taruh kata. Salah satu contoh umpamanya penyertaan modal ke BUMDes, apakah penyertaan di 2015, 2016 atau sampai 2000 berapa itu kemudian bisnis BUMDes itu masih berjalan atau kemudian bisnis BUMDesnya jadi tidak ada jalan juga kira-kira kan seperti itu. Kemudian foto-foto sebelum dan sesudah kalau bicara fisik, taruh kata jalan desa apa jalan pertanian tadinya becek, kemudian sekarang sudah makadam dan seterusnya. Ini adalah bukti keberhasilan, tetapi kemudian juga diangkat testimoni dari penerima manfaat. Jadi petani kemudian diwawancara dengan adanya jalan desa apa jalan jalan pertanian ini kira-kira dampaknya apa dan seterusnya. Minta mereka untuk bicara dan kemudian membuat bukti keberhasilan itu dengan statistik sosial ekonomi masyarakat. Apakah kemudian taruh kata nih dengan adanya jalan pertanian itu, maka kemudian nilai harga jual sawah jadi lebih bagus kalau umpama ada yang mau menjual. Kemudian apakah kemudian masyarakat menjadi penghasilannya lebih baik karena hasil taninya itu bisa lebih cepat dijual ke pasar dan seterusnya. Dan kemudian sudut pandangnya adalah inisiatif. In- Inisiatif dari kalau kita contohkan di sebelahnya adalah air bersih, apakah sudah membebaskan warga dari masalah air bersih dan seterusnya, kemudian memungkinkan atau enggak ini menjadi fokus anak-anak sekolah yang tidak harus mengambil air dari jauh dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang perlu diungkapkan dengan sudut pandang cerita perubahan. Nah, kalau dari surat itu kita melihat ada landscape tematik praktek baiknya. Ada 18 target ekstraksinya. Dari 18 ini kita bisa kelompokkan menjadi 4 kelompok, Mas Manudi dan kawan-kawan. Ada manusia dan jaring pengaman, ada BLT, ada pendidikan, kesehatan, stunting, inklusif, ada ekologi ketahanan, ketahanan iklim, lingkungan, tangguh bencana, swasembada air, swasembada energi, ada penggerak ekonomi lokal, ketahanan pangan, potensi ekonomi desa, PKTD, desa ekspor, desa wisata, desa-desa tematik yang lain, dan seterusnya. Bisa juga di dalamnya ada cerita tentang BUMDes, kemudian akselerasi dan lainnya. Digitalisasi ini bagian dari akselerasi, budaya olahraga, dan fokus pemanfaatan dana desa untuk keperluan yang lain. Ini kita mengacu pada surat yang diterbitkan oleh Ditjen PDP. Nah, corong ekstraksi ini kalau dilihat dari sini mengubah data mentah menjadi cerita praktek baik. Jadi sumber-sumbernya adalah wawancara, perangkat desa, masyarakat, kemudian penelusuran dokumen, APBDes, RPJMDes, RKPDes, kemudian arsip dokumen. Semua ini ada di Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab pejabat uh, pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi PPID. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 variabel yang kita perhatikan dampaknya seperti apa, apakah ada inovasi atau ada kebaruan kreatif, dan kemudian apakah ada keberlanjutan, kemudian apakah ada manfaat. Kalau ada manfaat, siapa saja
dan berapa banyak. Nah, ini kemudian akan menjadi satu narasi praktik yang kemudian baik dan valid. Kalau kita mengikuti langkah-langkah ini, maka akan terjadi itu. Nah, anatomi narasinya seperti apa? Kita bisa melihat bagian dari sini, bagian satu akar dan tanah dari apa anatomi strukturnya ini, struktur membangun cerita ini adalah judul menarik, latar belakang, konteks desa, dan mengapa isu ini jadi penting. Itu kita perlu mencermati, memahami itu. Kemudian permasalahannya apa, tantangan nyatanya. Baru kemudian setelah akarnya kita sudah dapatkan, maka kemudian kita masuk ke bagian batangnya, yaitu solusi. Keputusan strategis apa yang dilakukan oleh desa dengan menggunakan dana desa. Kemudian bagaimana pelaksanaannya. Setelah kemudian ketemu batangnya, maka kemudian kita melihat pada buahnya. Artinya hasilnya apa sih? Hasil yang kemudian didapatkan dari proses strategis tadi, pelaksanaan program dan seterusnya, maka ada hasil, dampak, kemudian inovasi dan keberlanjutan yang empat tadi yang sudah kita sampaikan. Dari sini semua ini kita rangkai dalam satu ekosistem sekitar, yaitu menjadi satu dokumentasi visual yang membingkai seluruh anatomi ini. Jadi cerita ini akan terlihat utuh dan kemudian akan menjadi satu cerita terstruktur yang sangat menarik untuk kemudian orang jadi tahu alurnya seperti apa. Nah, arsip-arsip yang kemudian menjadi penting adalah kita sebelum seperti tadi kita sudah lihat di bagian pertama adalah bagaimana kita kemudian membangun mencermati akar dan permasalahannya, kemudian bagaimana kita membangun cerita pergerakannya, kemudian kita bagaimana membuat ekstraksi hasil dan seterusnya. Semua ini hanya akan menjadi bagus, menarik manakala kita punya arsip-arsip yang kemudian tervalidasi dalam sebuah cerita perubahan. Bukti visual, jadi mata rantainya ketahuan, foto ekstraks, kontras antara sebelum dan sesudah, foto dinamis kegiatan dan seterusnya. Saya tidak yakin desa punya ini, tetapi setidaknya kalau dikomunikasikan ke desa, setidaknya kita bisa mendapatkan data-datanya. Nah, kemudian bukti legal administratif ini lebih pada jejak institusionalnya kayak apa. Oh, ini ada SK-nya ketika bicara BUMDes, ketika ada BLT-nya, kemudian ada juga bukti-bukti penyerahan dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu mencari tahu berita acara kalau memang ada rapat-rapat dan seterusnya. Kemudian kalau memang ada juga apa publikasi media. Jadi beberapa desa cukup ada yang media daring ya suka berbagi dengan media. Nah ini pasti akan membuat cerita menjadi lebih menarik, lebih utuh. Nah kemudian bukti sosial dan kualitatif ini dampak terukur, data jumlah penerima manfaat, statistik perubahan. Kalau bicara stunting penurunannya seperti apa, kemudian testimoni langsung. Ini kutipan dari warga yang merasakan manfaat. Nah, kalau kita melihat konteks ini, maka kita kemudian masuk ke wilayah metrik kompetensi menyelaraskan fase kerja. Jadi, bagaimana keterampilan teman-teman ini kemudian juga kita coba petakan nih, apa-apa yang harus dikuasai atau apa-apa yang harus ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan setidaknya saya yakin teman-teman sudah punya kemampuan dasarnya, mungkin sudah sampai dengan kemampuan yang luar biasanya, tapi setidaknya identifikasi yang kita lakukan adalah bagaimana kemampuan untuk melakukan interaksi dan penggalian informasi. Ini menjadi penting bagaimana cara berkomunikasi, fasilitasi dan networking. Ini menjadi sangat penting seperti yang kemarin kita sampaikan,
Manakala datang kita berkomunikasinya kurang pas, ini pasti penolakannya akan tinggi. Datang tahu-tahu bawa surat, Pak ini dapat surat dari kementerian, Bapak harus gini gini gini. Itu udah langsung tampak mukanya, tampak muka nggak suka. Ini nambah-nambah kerjaan. Hari tahun ini aja dana desa udah dipotong, ini Kementerian Desa nambah-nambah kerjaan kan kira-kira kayak gitu. Nah, cara kita berkomunikasi ini menjadi sangat penting dan kemudian apa-apa yang kita bisa fasilitasi itu menjadi penting untuk kemudian ini bagian dari kemampuan kita untuk berinteraksi dan melakukan penggalian data. Nah, yang kedua adalah ketajaman analitik, problem solving, analisis data, dan seterusnya. Bagian ini bagian yang sebenarnya kawan-kawan bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk kemudian apa kita minta bantu. Nanti caranya seperti apa? Mungkin nanti ada sekitar apa di bagian akhir saya akan sharing juga ke kawan-kawan salah satu contoh modelnya. Kemudian produksi dan pengemasan, bagaimana membuat penulisan, fotografi, presentasi, dan seterusnya. Ini juga bisa terbantu dengan AI. Dan saya terima kasih sekali, berulang-ulang saya sampaikan, karena Cak Itong memberi saya satu apa petunjuk tentang alat yang menarik. Jadi bagian-bagian ini selesai dengan alat yang apa AI yang Cak Itong pernah tunjukkan ke saya. Kemudian akselerasi teknologi, jadi literasi digital ini perlu, AI ini perlu dikuasai. Perlu dikuasai dalam artian tidak perlu dalam konteks bahasa program, tapi bahasa pemanfaatan, kira-kira kayak gitu. Jadi ini bagian-bagian, 4 bagian hal yang perlu ada penyelarasan dalam keterampilan dalam fase-fase kerja ini. Nah, peta perjalanan ekstraksinya seperti apa? Jadi pada tahap awal ini setidaknya menjadi wajib adalah kunjung ke desa, bicara dengan kepala desa, membangun kesepahaman, perlunya apa, kita membangun cerita narasi dana desa 2015, 2026, 11 tahun. Bisa sampaikan ini kan 10 tahun ini Pak Kades, 1 dekade dana desa. Kemarin kan Presiden sempat mengatakan tuh apa dana desa sudah digelontorkan, manfaatnya bla 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 banyak yang dicuri dan seterusnya. Nah, ini kesempatan nih Pak Kades, desa menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu tidak tepat. Bukan kita ingin menyalahkan, tapi tidak tepat lebih karena beliau tidak tahu atau Indonesia tidak tahu, Indonesia tidak melihat bagaimana pemanfaatan. Taruh kata ini bagian-bagian ketika kita membangun kesepahaman, kemudian menetapkan komitmen dan meminta izin akses dokumen. Setidaknya ada bagian yang komitmen yang bisa disampaikan. Saya sebagai PLD, saya punya kewajiban untuk mendampingi Pak Kades untuk mempersiapkan ini. Nanti saya siap untuk bla 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 bla. Manfaatnya apa bla 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 bla. Kira-kira kayak gitu. Kemudian yang lebih penting adalah izin untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau izin akses. Setidaknya sampaikan kepada kepala desa, pastinya PPID desa itu kan punya dokumen-dokumen itu. Ini akan lebih memudahkan saya ketika membantu dan seterusnya. Itu setidaknya yang bisa dilakukan di tahap 1 atau titik awalnya. Kemudian yang kedua apa? Masuk di ruang arsip. Jadi mengumpulkan dokumen-dokumen. Nah, ini ruang kedua ini udah urusannya teman-teman dengan sekretaris desa. Karena beliau yang punya data dan teman-teman perangkat desa. Mungkin ada yang punya data-data dan akan lebih menarik manakala kemudian bisa ditemukan lagi. Ada perangkat desa yang memang hobinya selfie atau hobinya foto-foto. Ya tinggal diminta aja dokumen-dokumennya untuk kemudian dihimpun. Nah, lanjutannya adalah masuk di ruang kerja kawan-kawan itu dilakukan meja kurasi, jadi penyaringan data mentah dan seterusnya. Nah, ini bisa dari semua dokumen yang sudah ada, itu kita minta bantu AI untuk menyusun. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah
masuk ke produksi. Jadi dari dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya masuklah di produksi termasuk tadi apa ketika menghimpun data, bagaimana membuat testimoni dan seterusnya. Baru selesai itu di bagian akhir adalah kalau di sini ditulis sebagai menara transmisi, artinya validasi dan pengiriman. Sampai di level ini level kelima ini itu sudah masuk ke level ini sudah terkirim ke koordinator TAPM kabupaten dan provinsi. Ya udah selanjutnya udah urusan kawan-kawan di provinsi, di kabupaten dan provinsi untuk melakukan validasi dan kemudian menentukan 10 praktek baiknya. Itu sudah di luar wilayah kerja dari kawan-kawan PD dan PLD. Ketika apa yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan, saya pikir ini menjadi satu hadiah yang bisa diberikan kepada desa ketika kemudian dalam bentuk artikel itu bisa diserahkan ke desa, ketika dalam bentuk video, visual dan seterusnya itu bisa diserahkan ke desa untuk dipublish di channel-channelnya desa. Apakah itu website desa, apakah itu akun apa media sosialnya desa dan seterusnya. Itu satu poin, memberikan kemanfaatan ke desa. Tetapi ada juga kemanfaatan ke kawan-kawan PD dan PLD. Apakah itu? Dari informasi yang sudah dibuat tadi, itu bisa menjadi catatan portofolio dari kawan-kawan dengan penggunaan akun-akun media yang ada, termasuk taruh kata kalau video berarti kawan-kawan punya akun YouTube. Ya tinggal diupload di situ, kemudian sampaikan cerita bahwa ini bagian dari cerita dampingan saya, desa dampingan saya 10 tahun dana desa manfaatnya apa dan seterusnya. Itu bisa dibuat dijadikan dokumen di YouTube. Kemudian kalau dalam bentuk artikel seperti yang kemarin saya sampaikan, ini bisa dibuat untuk artikel di Kompasiana. Salah satu yang mungkin nanti kita bisa sepakati mungkin adalah menggunakan tagar dana desa umpamanya. Sehingga kemudian 10 tahun dana desa atau apalah nanti disepakati sehingga kemudian ketika kawan-kawan dari Kompasiana ini pengen tahu tentang dana desa, dia tinggal tulis dana desa, akan keluar nih artikel kawan-kawan di situ. Nah, kita mencoba membuat peta jalan 5 minggu, sprint. Jadi lari cepat ini, proses cepat dalam waktu 5 minggu, 10 cerita perubahan. Jadi minggu pertama kalibrasi koordinasi, fokus pada pertemuan kades, pemetaan, awal tema potensial, identifikasi informasi, dan seterusnya. Masuk ke minggu kedua dan minggu ketiga, penggalian data, lapangan, pengumpulan dokumen, kemudian termasuk juga testimoni dan seterusnya. Masuk minggu keempat sudah mulai untuk penyusunan narasi, penulisan cerita dan membuat video visualnya. Kemudian di minggu kelima ini validasi pemeriksaan kualitas tulisan, bla 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 dan seterusnya. Konfirmasi ke pihak desa, kalau kita bikin seperti ini, Pak Kades setuju atau enggak, atau mungkin masih ada yang perlu dilakukan perubahan, dan kemudian sudah bisa dikirim. Sudah bisa dikirim sebagai laporan kepala desa ke apa Kementerian Desa. Nah, KPI pencapaiannya adalah minimal 10 praktek baik per area tugas yang tersusun rapi sesuai dengan ketentuan surat. Nah, dari sini akhirnya kita bisa merangkai sebuah sejarah dari titik data menjadi inspirasi nasional. Pekerjaan kawan-kawan selama 5 minggu ke depan itu bukan sekedar memenuhi target administrasi, tetapi mengekstraksi 10 praktek baik yang kemudian Anda sedang memintai benang. Ini bahasanya indah banget ya. Meminta satu benang emas ke dalam permadani besar keberhasilan pembangunan desa Indonesia. Ini kan luar biasa. Praktek baik yang kawan-kawan gali hari ini akan menjadi cetak biru bagi desa-desa lain di masa depan.
Jadi bagaimana merubah angka realisasi menjadi cerita manusia yang menginspirasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Waktunya menggali cerita, waktunya menceritakan perubahan. Kira-kira itu gambaran apa yang bisa kita sampaikan, Mas Panudi, tentang PD dan PLD itu bisa apa sih? PD dan PLD harus ngapain sih? Nah, kawan-kawan, ini saya mencoba apa memanfaatkan apa perangkat AI untuk kemudian lebih memudahkan. Jadi ini mungkin sebagai satu bentuk praktek langsung ya. Ah, Mas Panudi, ini kita cut dulu untuk kemudian tanya jawab atau ada praktek langsung yang saya ingin tunjukkan ke kawan-kawan. Cara gampang untuk kemudian apa memulai. Kira-kira kira-kira Lang- mau gimana mau ke Mas Panudi? Langsung praktek aja, Pak Di. Biar Oh, nanti oke, tanya langsung jawab, praktek. ya, biar nanti tanya Oke, jawabnya lebih udah ada gambaran. Mungkin juga kawan-kawan yang sudah kemarin-kemarin melakukan kan, biar nanti oh kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih praktis lah. Monggo, Pak Di. oke, terima kasih Mas Panudi. Kita lanjutkan sambil saya tak nyalakan rokok dulu. Ini title dari tadi belum nyalain rokok kayaknya terlalu serius. Oke, oke kita mencoba memanfaatkan ChatGPT ya. Jadi kita mencoba memanfaatkan ChatGPT ini apa untuk membantu pekerjaan kita. Jadi kawan-kawan, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, memanfaatkan ChatGPT itu kita perlu memberikan arahan yang jelas dari awal. Jangan sampai nanti kemudian apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kebiasaan baru saya sekarang adalah di awal saya kalau memang akan ada sesuatu yang serius yang ingin saya kerjakan, di awal saya selalu membuka dengan memposisikan dia sebagai apa. Jadi mama ini kawan-kawan karena khawatirnya kalau langsung saya bikin ini yang terjadi adalah cara pandang GPT ini dia memposisikan sebagai diri saya yang sebenarnya akan berbeda manakala ini adalah dari kawan-kawan kawan-kawan pasti akan beda. Jadi taruh kata nih saya akan menulis posisikan kamu sebagai. Jadi ini kita perlu jelas ya ahli pemberdayaan dan tenaga pendamping profesional tingkat pendamping lokal desa. Tugas wilayah tugas kerja kamu adalah kecamatan kecamatan Kranggan Temanggung. Ini saya mengambil peran ini karena bagian desanya saya kira-kira paham kan kira-kira gitu. Ini di wilayah Keranggan Temanggung. Jadi di awal kita minta untuk si GPT ini memposisikan sebagai apa? Ahli pemberdayaan, ya kan? Tenaga pendamping profesional, ya kan? Kemudian mungkin perlu juga ditambah pengalaman atau bekerja sejak 2016 umpamanya. Ya, dari sini kita di sini dulu kita klik dulu. Jadi langsung klik di sini. Siap dalam
percakapan ini saya akan mengambil peran sebagai TPP, pendamping lokal desa dengan profil peran, bertugas sebagai bla 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 dan seterusnya. Ini kan pengalaman mendampingi sejak 2016 dan seterusnya. Artinya hari ini atau saat ini di konteks ini kita sudah ketemu dengan seorang yang memposisikan sebagai pendamping lokal desa. Nah, kita kemudian eh, saya mendapatkan tugas untuk membuat membuat apa eh, inventarisasi praktek baik pemanfaatan dana desa 2015 2026 terlampir surat kementerian. Ya, kita udah menyampaikan terlampir surat kementerian, ya kita lampirkan suratnya. Kita lampirkan suratnya, gitu kan. Jadi suratnya kita cari, agak jauh kayaknya kemarin. Surat, nah ini, ya kan. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Jadi memanfaatkan GPT ini menjadi teman diskusi, bukan sebagai mesin pencari. Itu menjadi penting. Nah, di sini saya mendapatkan, sudah menyebutkan saya mendapatkan tugas bla 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 gitu kan. Nah, kita tanya apa harus saya lakukan. Saya sudah membaca surat edaran, jadi dia sudah membaca, oke. Kemudian sebagai pendamping lokal desa, peran Anda bukan sekedar mengumpulkan data, oke, pahami tugas, bla bla bla, dan seterusnya. Temukan desa yang akan didata. Jadi apa desa-desa yang akan didata dan seterusnya, cari praktek baik. Ya udah, ini macam-macam lah ya. Nah, sudah semua rekomendasi melihat pengalaman Anda dalam pendampingan desa, penyusunan laporan, saya menyarankan tidak sekedar memenuhi target, tapi buatlah satu dokumen inventarisasi lengkap per desa. Nah, dia sudah merekomendasikan kayak gitu. Ini dari sini apa dia sudah memberikan apa gambaran nih kawan-kawan PLD tidak perlu pusing-pusing, guide-nya sudah ada. Minggu satu mengumpulkan RKPDes, bla 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 dan seterusnya. Minggu dua wawancara kepala desa dan tokoh bla bla bla. Minggu ketiga menyusun narasi. Minggu keempat validasi bersama pendamping desa dan koordinator TPP. Ini sudah sampai memberikan arahan seperti itu. Nah, oke. Habis itu kita mulai lagi. Kita mulai lagi apa? Saya taruh kata nih, saya akan memulai mulai dengan desa di Kecamatan Keranggan itu. Kalau desa saya sekarang udah jadi kelurahan jadi nggak masuk, taruh kata ini desa Sanggerahan, Keranggan gitu kan, terlampir petunjuk yang pernah saya dapatkan dari Pak Dikoco gitu kan. Karena kan kemarin kita udah share tuh Mas Paludi ya di grup ya. Nah, kita masuk ke sini.
datanya yang kemarin kita coba masukkan. Jadi materi materi yang kemarin saya bagikan mana? Bentar kita cari. Dia ini ya. Nah ini, ya kan? Blueprint ini, ya kan? Kita lampirkan, gitu kan? Blueprint, kemudian cari data. Ini sudah kan? Kita shift enter, cari data tentang desa Sanggrahan. Ini sebelum kita turun ke sana ya, kita cari data tentang desa Sanggrahan, temukan ide praktik baik. Kita tanpa kita datang kita udah perintah aja nih. Kira-kira dia bisa bikin apa enggak? Nah, coba kita tunggu. Saya akan memulai dengan Desa Sanggrahan. Terlampir, saya melihat ini sebagai kesempatan yang sangat baik berdasarkan surat dan blueprint dari Pak Dekoco. Jangan memulai dari tema, tapi memulai dengan cerita keberhasilan, langkah pertama, bla 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 dan seterusnya. Kita udah langsung dapat gambaran nih. Berdasarkan saya melakukan profiling desa, ini luas desa segini, luas sawah segini, 9 dusun, bla 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 dan seterusnya. Pemetaan ide praktek baik ketahanan pangan pertama, ya kan? Swasembada air, bla. Nah, dari sini kita bisa melihat dugaan praktek baik potensial. Ini dari desa Sanggrahan. Ini adalah ketahanan pangan sangat tinggi, kemudian infrastruktur pertanian dan seterusnya, strategi wawancara dan seterusnya. Taruh kata kemudian daripada langsung menulis cerita, buat dulu peta potensi praktek baik apa praktek baik desa. Oke, ketika dia sudah memberikan saran, kalau nggak pengen pusing-pusing ya tinggal ditulis saja. Oke, kerjakan, ya kan? Saya akan mengerjakan seperti seorang pendamping desa senior yang sedang menyiapkan. Oh, udah langsung kayak pendamping desa senior kan itu. Inventarisasi nama desa, ya. Kemudian gambaran umum, timeline pemanfaatan. Udah langsung ketemu timeline pemanfaatan 2015 infrastruktur, 16 infrastruktur, Talut Rabat. Ini dapat dari mana? Dia mendapatkan data dari sumber-sumber yang ada di internet. Jadi bisa jadi profil profil dari apa Desa Sanggerahan di sistem informasi desa kabupaten itu ada di sana. Di sini sudah sangat terlihat nih. 16, 17, 18, 19, kemudian 2026 swasembada. Ini mendukung MBG KDMP. Ya udah sangat jelas kebaca nih. Kandidat praktek baik. Satu, membangun akses pertanian. Ini tinggal yang harus dicek apa saja. Praktek baik dua, Desa Sanggrahan mengurangi risiko kekeringan. Ini praktek baiknya apa dan seterusnya. Udah. Jadi bisa sesimpel itu bahkan saya yang di Jakarta, sebelum saya datang ke Sanggrahan, saya sudah punya gambaran langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, apalagi kawan-kawan yang ada di desa itu. Ini kan udah akan sangat membantu. Kerja yang tadi 4 minggu, 5 minggu, ya mungkin seminggu udah beres. Kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu Mas Panudi, apa alur cara ini ya, cara kerja yang praktis ya. Jadi AI itu bisa membantu pekerjaan kita yang mestinya 10 jam bisa cuma 1 menit. Kerja yang harusnya mungkin 12 hari bisa dikerjakan dengan 2 jam. Kira-kira kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya memberikan perintah itu yang menjadi kata kuncinya.
Pak D, ini udah siap bla 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 dan seterusnya. Kalau mau dibikin videonya kayak apa? Oh, nanti ada caranya. Oke, caranya kayak apa? Taruh kata dari yang tadi disampaikan, tadi saya sudah sampaikan menggunakan alat bantu yang disampaikan Cak Itong itu sudah sangat luar biasa. Yang tadi dari file-file data yang tadi kemudian kita simpan dalam satu apa format Excel Word umpamanya itu kemudian kita minta untuk dibikin materi konten tayangan itu udah bisa Mas. Kalau kalau penasaran saya praktekkan, tapi kalau nggak penasaran ya nggak usah. Saya pikir itu dulu udah udah 1 jam ini. eh, Cak Itong udah senyum-senyum aja. Cak Itong terima kasih ilmunya. Kalau nggak ketemu apa alat yang disampaikan Cak Itong mungkin tidak banyak hal yang bisa saya kerjakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya, ini luar biasa ini. Tadi sudah kita dipandu langkah demi langkah, bahkan sampai teknis persiapan eh, yang harus dimantapkan baru nanti melangkah berikutnya. Saya yakin ini nanti mempermudah kawan-kawan, tinggal kawan-kawan teknisnya seperti apa. Ya, ini sudah hadir juga kawan kami adalah Cak Itong. Eh, saya nanti kalau tidak berikan kesempatan kualat karena ilmunya tadi saya sudah berikan guru pada eh, Pak Dikoco. Dipersilakan Cak Itong. Iya, Mas Panuti. Tema ini, topik ngobrol pagi kita hari ini membuat saya harus berjuang bangun pagi ini karena menarik sekali. Dan sudah saya share ke kawan-kawan TPP di Kabupaten Jember. Dan sekali lagi semangatnya adalah bagaimana kemudian menjalankan tugas yang diemban oleh teman-teman PLD dan PD ini secara gotong royong begitu ya. Gotong royong itu sudah tampak di dalam materi yang disampaikan Pak Dekoco. Saya hanya membayangkan tadi ketika ChatGPT sudah menjawab beberapa hal yang diminta, lalu kemudian memberikan saran sampai kemudian merekomendasikan masing-masing desa dengan kegiatan apa dengan praktek baik yang apa sudah disampaikan oleh ChatGPT tadi. Berarti kan tahapan selanjutnya adalah saran atau rekomendasi tadi itu tinggal dibawa pada level verifikasi di tingkat desa yang dilakukan oleh teman-teman PLD maupun PD. Nah, proses menemukan nih, proses menemukan praktek baik dalam kurun waktu yang sangat panjang ini tentu saja tidak mudah. Tetapi kalau namanya praktek baik pasti akan hidup terus begitu ya, akan mudah ditemukan. Eh, nah, tentu saja berbicara praktek baik penggunaan dana desa mulai 2015 sampai 2026 ini, 2025, tentu saja eh, dia melewati sekian kepala desa, gitu ya. Bisa jadi dua kepala desa, dua masa periode kepala desa, atau bahkan masih satu dan sebagainya. Ini tentu saja menjadi tantangan. Bagaimana cara menemukan praktek baik yang kemudian itu bisa menjadi objek dari pembuatan video ini. Nah, pertanyaan saya nih Pak Dekoso dan pada teman-teman semuanya, untuk menemukan praktek baik tentu saja tidak mudah. Tidak dalam perspektif kepala desa, juga tidak dalam perspektif PLD maupun PD. Karena kalau melihat alurnya dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh TAPM Kabupaten, lalu kemudian dibawa ke TAPM Provinsi, itu tidak semua praktek baik ternyata videonya bisa dibawa ke pusat. Nah, kiat. Kiat apa kira-kira yang bisa kemudian apa
video tadi itu eh, bisa lolos nih sampai di level pusat karena ketika video yang dibuat oleh teman-teman itu lolos, maka mau tidak mau ada satu kebanggaan. Ada satu kebanggaan. Wah, inilah tugasku bisa lolos. Nah, persaingannya sangat berat sekali. Nah, itu mungkin yang yang saya tanyakan pada Pak Dekoco berkaitan dengan bagaimana trik atau tips agar video tadi itu bisa lolos begitu ya karena durasinya juga tidak panjang ya. Video pendek sekitar 10 menit ya kalau nggak salah 10 menit. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita yang tidak mengenal ilmu sinematik maupun tidak mengenal pengetahuan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sutradara dan sebagainya, penulisan skrip, lalu kemudian bagaimana editingnya, lalu kemudian finishingnya seperti apa, karena video yang kemudian diunggah itu yang dikirim adalah video apa yang masih dalam konteks tidak terpublikasi kan begitu. Kalau sudah terpublikasi ini kan sebetulnya beda cerita dengan ini apa ketika ada festival ya kalau nggak salah festival video kalau nggak salah video pendek yang beberapa waktu lalu kan termasuk TV Desa Pade Koco yang juga menjadi juri itu itu kan harus terpublikasi sehingga publik dapat dapat juga menilai juga publik dapat menilai oh ratingku sekian. Nah dari sini kemudian kita kan bisa mengukur oh tampaknya perjuangan video ini hanya sampai pada level provinsi misalkan. Nah, itu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan inventarisasi praktek baik dana desa yang kemudian dijadikan satu apa satu film dokumenter berdurasi pendek. Saya kembalikan Pak De, Mas Panuti. Terima kasih Pak Dekoco. Sebelum nanti jawab Pak Dekoco, ini sudah ada yang rahasia nih, Mbak Monalisa Sihaan nih. Dipersilahkan, Iya, Mbak Monalisa. eh, selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin saya tidak open cam ya, karena sambil di dapur sambil masak teh. Nah, eh, hal yang menarik yang udah disampaikan Pak Dekoco tadi, saya mendengarnya itu serasa nostalgia ketika kuliah semester 8, semester 9, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena eh, gimana bilangnya ya? Penuturan-penuturan untuk penulisannya itu mungkin sudah mirip-mirip penulisan skripsi gitu, tapi dalam bentuk mini. Kemudian eh, secara presisi, kemudian unsur akademisnya juga ada, unsur penelitian-penelitiannya juga ada, berbau dengan angka, berbau dengan dokumentasi, kemudian eh, apa namanya ya, penyusunan-penyusunan eh, gimana bilangnya strukturnya juga tadi sudah disampaikan Pak D bagaimana mengenai data, bagaimana mengenai video, bahkan berkolaborasi dengan AI yang mungkin zaman saya semester 8 semester 9 di 2008 2009 itu belum ada gitu kan. Nah, harapannya eh, kegiatan penulisan praktek baik ini juga tetap disoundingkan, namun bukan hanya sekedar bagian dari tuntutan tugas, tapi diberikan juga pemahaman-pemahaman, diberikan juga bekal bagi teman-teman kita PD dan PLD gitu kan. Mohon maaf, terkadang eh, sebenarnya potensi itu ada di desa, potensi yang menarik itu, kegiatan-kegiatan yang menarik. Mungkin belum dalam bentuk inovasi, tapi setidaknya sudah mampu menunjukkan progres, sudah mampu menunjukkan apa ya, minimal satu kecamatan, 4 desa, tapi dia satu desa itu sudah mampu berdiri lebih depan dari ketiga desa lainnya gitu kan, dari rekan-rekan sekecamatan lainnya gitu. Jadi harapannya kalau saya berharap bukan hanya tuntutan tugas, harus ada best practice-nya 10 per desa gitu kan. Tapi harus diberikan bimbingan-bimbingan,
mungkin dari mungkin itu sekedar apa namanya ya, narasi atau petunjuk-petunjuk bagaimana menggali usulan-usulan atau motivasi lah bagi PD dan PLD, bagaimana semangat menulis, bagaimana semangat mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menarik. Saya coba turun ke lapangan itu sekitar bulan-bulan Juni ya, Juni apa Juli kemarin. Ada sedikit kewalahan ketika membimbing seorang PLD untuk mengerjakan best practice itu gitu kan. Kenapa? Bahkan seorang PLD nggak memahami, oh ternyata ini ada apa ya? Ada hal yang menarik di desa dampinganku dengan kegiatan ini setelah saya motivasi. Ini loh, angka stunting setelah adanya kegiatan ini menurun, prevalensinya menurun. Ini loh, apa sisi tambahannya di desamu ini bukan hanya sekedar memasukkan unsur gizi ke mulut anak-anak itu, tapi eh, apa namanya ya, spesifik dan sensitifnya itu berjalan dengan baik. Ini bisa kamu angkat gitu kan. Saya bantu, kita komunikasi dengan bidan desa, kita komunikasi dengan kepala desa, komunikasi dengan TPK, komunikasi dengan KPM. Akhirnya menjadi suatu ramuan tulisan, mungkin belum sempurna, tapi setidaknya untuk mendekati unsur-unsur penulisan yang baik sudah ada gitu, tidak susah lagi untuk mencari jawaban-jawabannya gitu kan. Nah, jadi eh, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan yang pertama, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu eh, apa namanya ya, bagaikan mentor dengan muridnya gitu kan. Ini loh yang menarik, apa yang perlu kita gali dari sini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlunya motivasi-motivasi bagi PLD, mungkin reward, mungkin eh, nggak usahlah reward ya, saya rasa ya terlalu terlalu, tapi kalau kalau idealnya ada ya lebih baik, tapi setidaknya betapa bangganya seorang PLD itu tulisannya bisa bisa dipublikasikan, bisa naik ke pusat gitu kan, tapi dengan catatan tetap ada bimbingan, tetap ada arahan. Mohon maaf, bukan hanya sekedar dikasih waktu 3 sampai 4 minggu harus selesai. Tidak dengan cara seperti itu saya rasa gitu kan. Tapi bahkan itu tadi saya katakan seorang PLD aja terkadang belum apa ya, mungkin karena keseharian dia mungkin tinggalnya itu di lokasi tugas gitu kan, dengan 3 atau sampai 4 desa desa dampingan, belum memahami, bukan belum memahami ya, kurang klik mungkin dia, oh ternyata ini desaku beda dengan yang lain ya, ada mungkin belum inovasi. Kalau inovasi kan sesuatu gebrakan yang apa namanya beda daripada yang lain, tapi setidaknya selangkah atau 2 langkah lebih maju daripada desa lainnya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Pak Dekoco. Saya serasa nostalgia ya sambil nulis skripsi, sambil dibimbing gitu kan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat untuk kita semua. Ya, terima kasih Mbak Mona Lisa Siahaan. Ya, ini Pak Dekoca ada dua pertanyaan. Ya, dua pertanyaan. Tapi yang tadi ini praktis semuanya. Pertanyaan ini praktis semua juga apa ya? Karena strategi jangan praktis itu. Saya kira nanti menurut pemikiran Pak Dekoco, apalagi Pak Dekoco seorang jurnalis. Kemudian dari Mbak Mona Lisa Siahaan ini saya kira eh, ini bagian bagian nanti materi berikutnya tidak mungkin dijawab hanya saat ini aja pada ngobrol desa saat ini. Saya kira nanti perlu perlu lebih praktek langsung, tapi minimal ini membuka wawasan pada kita semuanya. Sebenarnya tidak hanya PLD, saya yakin TPP secara keseluruhan ini, TPP secara keseluruhan ketika makanya tadi harus membangun tim LD. Monggo dipersilakan Pak Dekoco. Oke, makasih Mas Panudi. Menanggapi yang Cak Itong pertama tadi tentang bagaimana membuat video, bagaimana apa langkah-langkah dan seterusnya. Satu, bahwa kalau yang saya tangkap ya, kalau yang saya tangkap dari surat itu sebenarnya lebih pada memberikan informasi dalam bentuk apa narasi yang kemudian didukung dengan kalau nggak salah 8 foto, kira-kira kalian kayak gitu. Kemudian untuk video itu durasinya cuma 2 menit.
Kalau tidak salah bacaan saya seperti itu. Artinya ini pekerjaan yang tidak serumit yang dibayangkan. Nah, kemudian tadi Mona Lisa tadi menyampaikan perlu pendampingan dan seterusnya. Ya, ruang ngobrol desa ini salah satu untuk kita membersamai kawan-kawan. Sehingga kenapa hari ini kemudian kita membuat acara apa tema yang kita angkat hari ini ya ini bagian dari kita ingin membersamai kawan-kawan. Ketika tadi kemudian materi presentasinya Pak D dibagikan ya kita bagikan. Di situ bisa dilihat, bisa dibaca. Kemudian tahapan-tahapan tadi juga kita praktekkan dan ini didokumentasikan kita upload di channel YouTube TV Desa. Nah, sekaligus ini saya minta dukungan kawan-kawan karena channel TV Desa yang kemarin kita kena ban dan akhirnya di take down. Jadi yang sudah 70.000 subscriber akhirnya hilang. Ini kita memulai yang baru. Ya mohon dukungan untuk bisa diberikan subscribernya supaya kita bisa segera tumbuh lebih cepat, lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara apresiasi, ya, Cak Itong dan Mbak Mona Lisa tadi kan menyampaikan bahwa apresiasi dan seterusnya. Cak Itong menyampaikan kalau tulisannya bisa publis di medianya kementerian ini kan satu kebanggaan dan seterusnya. Iya, tetapi kadang-kadang kebanggaan itu tidak harus kemudian datang dari pihak lain. Kebanggaan itu bisa datang dari diri kita sendiri. Seperti taruh kata nih Kang Iman umpamanya. Kang Iman dengan membuat artikel di Kompasiana. Yaitu kebanggaan tersendiri buat Kang Iman. Tidak perlu kemudian tulisan Kang Iman itu upload di websitenya Kementerian Desa. Tetapi Kang Iman bisa menunjukkan portofolio beliau bisa berpikir tentang bagaimana melakukan pendampingan dan seterusnya dibuat ceritanya di Kompasiana umpamanya. Dan di Kompasiana nggak akan pernah hilang itu catatan itu. Saya punya akun di Kompasiana yang udah dari 2010 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang juga masih ada. Walaupun kemudian karena kelalaian saya akhirnya akun saya yang itu saya udah nggak bisa update lagi karena alamat emailnya saya udah lupa password dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kawan-kawan mengikuti apa kita ajak, ini kan sebenarnya bagian-bagian yang pekerjaan ini sudah bisa membuat kebanggaan dari kawan-kawan masing-masing. Saya tadi sudah menyampaikan satu contohnya tadi yang saya sampaikan, saya coba lanjutkan ya. Saya izin Mas Panudi, saya coba lanjutkan. Masih ada waktu 12 menit. Kalau mungkin tambah-tambah dikit, semoga kawan-kawan masih rela untuk menunggu. Silakan Pak Di. Coba, oke, saya coba share lagi ya. Nah, ini yang tadi kita sudah membuat, udah kelihatan ya Mas Panudi ya. Jadi Ya Di. yang tadi sudah terlihat bahwa dia praktek baik 9, 10 dan seterusnya. Kemudian tadi, benar yang ini atau yang benar-benar. Oh iya benar ini. Nah, ketika kita ini yang tadi awal ya, yang tadi awal kita sudah sampai fase yang ini tadi. Jadi dugaan praktek baik potensial dan seterusnya sudah dibikin. Kemudian dia bilang nih, satu, dua praktek baik tetapi bisa menyusun 10 sampai 15 kandidat. Oke, kerjakan. Saya bilang perintah kerjakan aja. Cuma nulis oke kerjakan dia udah bikin inventarisasi awal praktek baik, ya kan? Desanya ini dan seterusnya, praktek baiknya dan seterusnya sampailah kemudian sampai selesai ini. Ya kan? Sampai selesai dia sudah menyampaikan agar hasil benar-benar layak menjadi contoh nasional. Saya menyarankan menyusun studi kasus, bukan sekedar mengisi template. Saya akan membantu mulai dari identifikasi, ya kan? Nah, dia udah bikin nih. Oke, kemudian saya tidak melanjutkan nih. Saya langsung aja karena ada kepentingan saya berpikir hal yang lain. Saya langsung perintah aja ke dia. Buat artikel perjalanan pemanfaatan dana desa 2015-2026 di Desa Sanggrahan. Dia langsung bikin.
perjalanan 1 dekade dana desa di Sanggrahan dari membangun infrastruktur menuju desa yang lebih mandiri 2015-2026. Ini dia udah langsung bikin ya kan. Dia sudah kasih nih catatan penting, artikel ini merupakan narasi perjalanan profil desa Sanggrahan berdasar karakteristik wilayah bla 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 dan seterusnya ya kan. Setiap bagian perlu dilengkapi data faktual seperti APBDes, kemudian LPJ, LKPDes dan seterusnya. Yang dari sini ini saya langsung copy. Saya udah nggak perlu mikir-mikir yang lain ya kan. Langsung saya copy tadi. Begitu saya copy, saya masuk ke yang Cak Itong pernah menyampaikan ke saya. Membuat apa? Membuat di ah, di notebook LM. Jadi notebook LM, jadi awalnya kawan-kawan bisa seperti ini. Kita kita masukkan yang baru karena karena tadi sudah saya copy paste, maka kemudian saya upload data. Kalau enggak langsung dari sini tag file. Jadi yang kita tadi copy langsung dipaste di sini. Udah selesai sisipkan. Kalau sudah selesai disisipkan, ya kan di sini yang tadi Cak Itong sampaikan, ini udah ketemu nih 1 dekade transformasi dana desa Sanggrahan menuju kemandirian. Ini kita tinggal perintahkan aja bikin ringkasan video. Ringkasan video kita bikin rangkuman aja, karena kan permintaannya pendek tuh. Nah, ketika kita minta rangkuman, dia akan membuat ini. Dia membuat ringkasan video. Tapi tadi saya sambil nunggu kawan-kawan tadi, saya sudah membuat yang yang satunya lagi, ini sudah jadi nih. Yang di sini sudah jadi. Kita bisa lihat. Jadi ini sudah video dalam waktu 2 menit. Mulai ulasan ini, kita bakal lihat gimana dana desa menyulap sebuah komunitas dalam 10 tahun aja. Nah, pernah kepikiran nggak gimana desa agraris bisa berubah jadi komunitas digital super mandiri secepat itu? Bayangin hamparan seluas 444 hektare di desa Sanggrahan. Di tanah subur inilah benih pembangunan pertama kali ditanam. Balik ke 2015, 3.000-an warga agraris di Kranggan, Temanggung ini benar-benar butuh percepatan kesejahteraan dasar. Dan evolusi mereka itu terjadi secara natural lewat 5 fase kronologis ini. Yuk kita bahas satu-satu. Masuk ke fase pertama, era fondasi fisik. Fokus utamanya waktu itu murni ngebangun infrastruktur buat dukung petani. Murni kerja keras fisik nih. Dari mulai ngecor jalan, bikin sistem drainase, sampai ngebangun dinding penahan tanah. Hasilnya, biaya transportasi turun drastis dan akses harian warga ke sekolah atau klinik jadi jauh lebih gampang. Nah, yang bikin penasaran setelah fisik beres, mereka tiba-tiba mengubah total fokus anggarannya. Di fase kedua ini, mereka stop ngecor jalan dan mulai fokus berinvestasi ke masyarakatnya sendiri. Dananya beralih buat dukung fasilitas seperti PAUD, posyandu, dan pastinya pemberdayaan kelompok petani. Nah, di videonya ini kita udah dapat nih, Cak Itong. Di videonya kita udah dapat dengan durasi 2 menit 37 detik. Nah, kemudian supaya melengkapi ini, kenapa tadi saya kasih pilihannya singkat? Karena memang kita butuhnya singkat. Nah, untuk melengkapi ini caranya gimana? Ya, caranya kita tinggal menggunakan aja alat yang namanya CapCut. Jadi, eh, saya sudah punya ini ya, saya sih menyarankan untuk kemudian di-download di komputer aja, kemudian diinstal. Ketika CapCut, udah tinggal langsung aja dari data yang video tadi, kita langsung import nih, ya kan? Langsung kita masukkan ke sini. Dengan CapCut ini udah kita langsung masuk ke sini. Udah kelihatan ini. Mari mulai ulasan ini. Kita bakal Nah, lihat nanti gimana dana desa menyulap sebuah komunitas. Nah, tiap gambar-gambar ini kita tinggal ganti aja. Gantinya caranya jangan kemudian ini di dihapus, tetapi bagian atasnya kita pasang. Jadi taruh kata nih kita akan nulis yang ini ya. Nah, ini kita bikin aja. Kita menggunakan cuma alat ChatGPT sama CapCut, kita udah bisa bikin video yang menarik. Setidaknya video sederhana yang menarik.
Kita buka di sini, kita copy, kemudian kita balik lagi ke yang apa? Ke yang GPT tadi, ya kan? Nah, GPT kita bikin aja di sini, kita paste di sini, kemudian kita bikin tulisan buat gambar ya 16:9 ya kan. Kemudian di sini tulis aja eh, satu dekade dana desa sanggrahan ya kan. Udah dari sini kita langsung perintahkan aja, dia akan bikin gambar nih. Nah, ketika dia bikin gambar, nanti kita download. Nanti ini kita sepenggal aja ya, karena waktunya juga pendek. Mungkin nanti kita atur waktu berikutnya untuk bikin yang seperti ini. Tapi setidaknya kawan-kawan bisa dapat gambaran ini. Ini baru kita bicara tentang video. Nah, kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang artikel. Tadi artikel udah siap. Artikel yang tadi kawan-kawan itu udah siap. Ya tinggal diupload aja di Kompasiana umpamanya. Kayak apa Kang Iman mamanya sudah punya akun Kompasiana, ya udah tinggal bikin Kompasiana aja. Nah, dari sini kita tinggal bikin aja nih tulisan ya. Kita bikin kita tulis ya kan. File yang tadi kan sudah dapat tuh. Kita tinggal paste aja di sini. Oh, copy paste dilarang. Jadi yang tadi kita coba masuk ke, nah ini ya. Ini sudah kita tulis tadi, kita pindah di Word, kita masukin ke sini. Hah? Udah selesai. Jadi taruh kata nih, kita ambil aja yang di sini nih. Kita copy, jadikan judul. Hah? Terus kita kasih tagar 10 tahun dan dana desa. Umpama kita sepakat, umpama nanti ah, kita sepakat ini kita jadikan tagar, maka nanti akan kalau orang nyari akan terlihat di situ. Ini kita tulis di sini kan perjalanan bla 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 dan seterusnya kita tinggal rapikan. Kalau kata oh ini kita bikin cetak tebal dan seterusnya. Nah kemudian kita balik lagi nih. Gambarnya udah jadi belum? Udah nih. Gambarnya udah jadi nih. Kita simpan ya. Udah kita simpan di sini gambarnya. Kalau toh kita mau balik ke yang ini, balik ke apa Kompasiana tadi. Nah, ini Kang Iman kalau tadi ya ini sekaligus juga nih, Kang Iman tadi menyampaikan Pak Dri kok gambarnya nggak bisa ini, nggak bisa upload dan seterusnya. Kita ubah, kita resize. Kita resize itu kita ubah ukurannya. Di sini kita bikin ya 720 aja, jangan gede-gede. Nah, langsung kita save. Ya, udah tersimpan. Sanggrahan, Mama. Kita tulis Sanggrahan. Nah, udah kita save. Ini kita tutup. Sekarang kita masuk nih sebelum ke yang tadi. Kita lihat. Cak Itong tadi sampaikan ini kalau tulisan kita gimana caranya naik di apa di kementerian gitu ya. Nggak usah naik di kementerian juga nggak apa-apa. Tinggal dinaikkan di sini aja. Dinaikkan di sini, gambarnya udah dapet ya kan Sanggrahan. Kasih penjelasan di sini. Oh ini pastikan gambar maksimal lah. Berarti ada ini ukurannya yang tidak sesuai. Kita nanti tinggal sesuaikan aja ukurannya. Nah, kalau kata nih kita coba coba lagi ya. Coba lagi. Ini harusnya aman dong. 60. Ah, pastinya ini bisa nih. Tapi kayaknya ada masalah ini.
Tapi setidaknya gambarnya udah ketahuan. Nah, kita bisa lihat, Cak Itong, dari yang artikel yang tadi kita bikin, kita udah bisa jadi artikel nih di sini. Nah, sudah terbaca ini informasinya. Artinya, untuk menjadi artikel udah selesai. Nah, balik lagi kita ke yang CapCut tadi. Karena kita sudah dapat ini, ya kan? Kita import nih. Kita import foto ini, gambar ini, terus kita pasang. Nah, kalau di sini ini akan menghilangkan audio yang di sini kita timpa di bagian atasnya. Jadi kalau kita lihat paparan paparannya di sini ya, mungkin ini yang perlu waktu khusus kita nanti. Nah, taruh kata nih sampai di sini kan penjelasan dia. Oke, mari mulai ulasan ini. Kita bakal lihat gimana dana desa menyulap sebuah komunitas dalam 10 tahun aja. Nah, pernah ke... Nah, ini kan ada bagaimana desa ini nanti kita bikin gambar yang lain. Nah, dari sini udah gambarnya udah berubah nih Kak Itang. Oke, mari mulai ulasan ini. Kita bakal lihat gimana dana desa menyulap sebuah komunitas dalam 10 tahun aja. Nah, pernah kepikiran nggak gimana desa agraris Nah, bakal gambar berubah yang ini ya komunitas kan, super mandiri ini tinggal kita itu copy lagi. menangin hamparan seluas 444 hektare di desa Nah, Standar gambar-gambar Di ini tanah subur kita inilah bisa ganti. banyak Kita bisa ganti di bagian atasnya ini. Oh, gambar apa? Gambar desa Sanggrahan. Kemudian yang ini ada jalan desa, drainase dan seterusnya. Nah, ini nanti kita tinggal sesuaikan aja gambarnya. 2 menit 37 detik udah langsung bisa jadi. Ini dengan kita sekedar duduk di sini nggak sampai 2 jam. Kan kira-kira kayak gitu. Wah, Iman ketawa-ketawa ini dalam arti ya gimana ceritanya ini nggak sampai 2 jam udah langsung selesai tugasnya yang harus dikumpulkan nanti sampai di Desember ya kan. Sampai Desember kan kita masih ada berapa bulan itu. Ini kan bisa tiap desa sampai bikin kan. Taruh kata ini, Iman pendamping desa ada berapa desa di tempatnya Kang Iman mamanya. Udah tiap desa dibikinkan aja. Tinggal ngobrol sama Pak Kades ya kan. Wah males nih ngetik-ngetik ya kan. Udah Pak Kades izin ya Pak Kades. Saya rekam obrolannya, handphone ditaruh. Udah ngobrol. Dari obrolan itu tinggal dijadikan tag. Dari tag itu tinggal dijadikan video. Habis itu langsung dikasih ke Pak Kades. Pak Kades yang obrolan kita sudah saya jadikan video tapi mungkin kurang bagus, mohon maaf. Tapi ya untuk berbagi cerita bolehlah. Kira-kira kan kadesnya udah seneng tuh ya. Nah, nanti kita akan ada yang lain lagi, yang urusan video, karena ini juga sudah 90 menit, jadi ini Iman udah mulai mau ngetik-ngetik pertanyaan lagi nih kayaknya. Oke, gitu ya. Teman-teman, jadi mungkin itu Mas Panudi. Ada hal-hal yang kemudian bagaimana kita buat ini bukan jadi beban pekerjaan, tapi ini adalah satu keasikan, ya. Ini satu keasikan. Jadi salah satu ini kayaknya apa gara-gara pakai baju koko ini kemudian rada Islami kan gitu. Jadi salah satu apa pesan Sayyidina Ali itu kan apa kebahagiaan terbesar apa pekerjaan ah, ah, kebahagiaan terbesar itu kan adalah bekerja. Pekerjaan paling besar itu adalah ya melakukan apa yang kita sukai. Wisata terbesar itu adalah bekerja. Anda bayangkan ketika wisata terbesar itu adalah bekerja, itu artinya apa? Pada saat Anda bekerja itu, Anda merasa sedang jalan-jalan, sedang happy-happy, tidak melihat itu sebagai satu beban. Nah, hari ini ketika kemudian ada tugas, kita baca langsung senyum-senyum. Wah, asik ini kesempatan ini. Bawa surat ini ke Pak Kades, bawa surat ini ke Pak Sekdes, bisa dapat data-data, aku bisa bikin konten, aku bisa bikin artikel di Kompasiana, aku bisa menambahkan apa video di channel YouTube. Oh kan kira-kira seneng dan seneng aja ketemunya. Udah Anda seneng, ya kan? Pekerjaannya lancar, orang kepala desa yang Anda temui juga seneng, menyenangkan orang lain itu juga jadi satu kesenangan lagi. Kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Jadi
Mari kita lihat kawan-kawan, semangat inventarisasi yang 10 tahun itu jangan dilihat sebagai beban. 10 tahun kan datanya sulit Pak D. Orang fotonya aja mungkin sekarang bangunannya sudah nggak ada dan seterusnya. Ya jangan dilihat yang sulit, dilihat yang asiknya aja. Oh ternyata karena ada kegagalan, pemeliharaan atau kegagalan konstruksi, maka kemudian aset yang dibangun dari dana desa itu hilang. Oke, ini bukan contoh praktek baik, tapi ini adalah contoh praktek untuk evaluasi. Bahwa itu tidak masuk laporan sampai ke Kalibata ya nggak apa-apa, tapi itu jadi catatan untuk pribadi kita atau catatan untuk desa-desa yang lain. Besok lagi kalau mau bikin jalan beton, jangan kemudian dengan pertimbangan lebih murah, maka kemudian besinya dikecilkan dan seterusnya, karena otomatis akan gampang rusak dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi, tambahan respon saya dari Mbak Mona Lisa dan Cak Itong tadi. Terima kasih. Ya, luar biasa ini Pak Dikoto. Saya kira mungkin nanti episode-episode berikutnya Pak D, walaupun tadi sudah dikasih langkah-langkahnya, mungkin nanti ada kawan-kawan saya yakin eh, banyak. Saya kira rekan-rekan kita masih punya kesempatan hari Senin sampai hari Jumat eh, besok juga. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin sekarang sebenarnya sudah ada gambaran, tinggal nanti actionnya. Tapi seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti rekan-rekan bisa eh, kontak pada Pak Dikoco langsung, saya, kemudian Cak Itong, kemudian Mbak Lisa. Kira-kira sebagai topik atau tema lebih lebih fokus lagi, saya kira itu juga dipersilahkan. Saya kira ini menarik sekali kaitannya dengan ya. Silahkan Pak Dikoco closing statement. Oke, terima kasih Mas Panudi. Jadi pagi hari ini mungkin mungkin terkesannya jadi Pak D ini menggampangkan. Tidak segampang itu Pak D, taruh kata seperti itu ya. Jadi saya mencoba ingin menyampaikan ke kawan-kawan, apa yang kita sampaikan hari ini sebenarnya lebih pada memberikan semangat ke kawan-kawan untuk memudahkan pekerjaan. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, ketika kawan-kawan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan, setidaknya masih punya waktu yang untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan yang kedua, dalam forum ini sebenarnya yang menjadi utama adalah saya ingin mengajak untuk kawan-kawan lebih meningkatkan soft skill, kapasitas pribadi masing-masing. Sekarang AI itu tidak, jangan dilihat AI akan mengganti pekerjaan Anda, nggak ada. Yang ada adalah AI akan menjadi pembantu-pembantu setia Anda. Tinggal bagaimana alat-alat itu Anda kenali dengan baik. Oh, kalau mau bikin presentasi pakainya yang ini. Kalau mau bikin video pakainya yang ini. Kalau mau bikin gambar pakainya yang ini. Bahkan mungkin kalau kawan-kawan yang aktif di Kompasiana Desa hari ini sudah terlihat ya tampilan dari tayangan membaca Kompasiana itu udah ada pembawa acaranya kan gitu. Kang Iman ya, kalau Kang Iman sudah nonton kan sudah ada pembawa acaranya. Ya itu saya nggak bayar pembawa acara itu, saya tinggal perintahkan pakai Gemini untuk bikin dan kemudian udah cukup menarik. Setidaknya minimalnya untuk orang yang tidak paham-paham kayak gitu itu melihatkan, luar biasa ini kan gitu. Kang Iman wis ono cewek ayu yang mengantarkan ceritanya dan seterusnya. Padahal ya kenal aja enggak dan kita nggak pernah tahu dia itu siapa. Tapi kita yang membangun karakternya akan seperti ini. Jadi kira-kira itu Mas Panudi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan kemanfaatan. Saya sekali lagi mengundang kawan-kawan, silahkan mencoba memanfaatkan Kompasiana Desa, kemudian membuat artikel-artikel di sana. Sekarang menurut saya lebih mudah, menatanya juga lebih gampang daripada yang kemarin. Untuk untuk template-nya ya. Sekarang Mama
mau bikin spasi ke kanan dan rata kanan ada poin 1, 2, 3 dan sebagainya lebih gampang daripada kemarin. Dan saya pikir ini akan memudahkan kita dan cukup dengan modal alamat email. Kalau yang belum punya tinggal bikin. Kalau yang sudah punya tinggal minta lupa alamat email, nanti akan ada akses untuk ke akun yang sudah ada. Yang saya mungkin tambah ingatkan lebih pada pastikan profil itu adalah foto Anda close up supaya orang lebih mengenali Anda. Jangan kemudian foto walaupun terlalu sayang dengan anak kita ya jangan kemudian gambar anak kita yang dipasang di situ. Terlalu cinta sama istri ya jangan gambar istri yang dipasang di situ. Gambar kita yang pasang di situ close up supaya orang-orang kalau ada keperluan untuk mengambil gambar kawan-kawan juga lebih gampang. Kemudian deskripsikan Anda ini siapa. Saya pendamping lokal desa dari Kementerian Desa sejak tahun berapa dan seterusnya. Sampaikan di situ supaya orang jadi tahu siapa ini yang nulis ini siapa dan seterusnya. Saya pikir itu Mas Paludi. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco, kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan baik tadi Cak Itong sudah izin karena ada rapat. Ya, ini luar biasa kaitannya dengan pagi hari ini. Kita sudah diberi katalah referensi langkah-langkahnya. Seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nanti sebagai agenda di ngobrol desa berikutnya. Saya kira kita sudah hampir 1,5 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak terasa. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat.